Karena aneh kalau nggak punya kumis, kalau aneh ngaca, bibir aneh kayak bajai Salembang. Udah deket lubang landak, masih ngincengin orang. Di situ merasa aneh nggak pernah jelek. Tapi emang manusia emang nggak ada yang jelek. Nggak ada. Yang jelek mah kan perilakunya. Benar tuh. Ya kan? Lu kan pernah nyopet, gimana sih ceritanya? Jadi dulu waktu masih muda. Gua ada nggak di situ? Lu nggak ada, udah di Bandung, udah jauh lah. Gua ada nggak di situ, lu di Bandung. Pi, gimana kalau mulai sekarang kita berdua jadi ustadz, dia yang ngelawakin. Saya kedatangan orang yang luar biasa. Bukan basa-basi, bukan mentang-mentang di depan orangnya, enggak. Tapi kenapa saya bidik, ini oke nih, gitu. Kan banyak, saya lihat, ini oke nih, gitu. Apa itu kopi? Boleh? Kopi ramuan gue bukan? Waduh, gue gak tahu dah. Ini bisa-bisa duduk sambil berdiri nggak? Kasih. Duduk sambil berdiri. Lu tahu dong maksudnya apa? Duduk sambil berdiri maksudnya apa itu? Lu tahu dong maksudnya. Tahu aja lah. Wah, nih kopi Babe Haikal. Saya lanjutin teman-teman sekalian bahwa beliau adalah orang yang saya nilai, mohon maaf ya, bukan saya berhak menilai, tapi karena memang umur udah tuaan, yang saya lihat, yang saya nilai pantas untuk menjadi inspirasi bangsa. Channel ini nggak berlebihan, betul-betul inspirasi, karena yang bisa inspirasi bukan yang orang yang top yang apa yang inilah yang memasang-masang apa informasi apa segala macam, bukan. Yang apa namanya punya jabatan politik tertentu, bukan. Yang tiap hari enggak, pokoknya yang kita lihat, yang kita dengar itu adalah inspirasi betul. Dan kali ini Bang Sule yang nama aslinya Sutisna, le-nya apa? Kan Sule Sutisna, le-nya enggak ada. Nggak ada. Oh, Sutisna aja. Kalau Sule itu kan panggilan orang tua. Oh. Jadi dulu tuh ingusan terus, Be. Jadi sekarang juga tisu ada tisu. Iya. Gara-gara makan duren nih. Jadi kata Babe tuh, dasar si Sule gitu. Oh. Jadi dari situlah dipanggil Sule gitu. Namanya Sutisna. Makanya keluarga saya tuh keluarga aneh. Bapak saya orang Sunda, tapi namanya Dodo. Dodo kan biasanya orang Jawa. Itu. Terus emak saya Engkom. Saya Sutisna. Ini dari mana Sutisna itu kan? Ya ampun, kalau abah saya almarhum, kalau marahin saya, manggilnya apa? Apa? Dasar lo Kiai. Oh. Masih kecil. Kiai, dasar lo Kiai, selalu begitu. Jadi Kiai itu. La haula wala quwwata illa billah. Doa itu adalah, kata itu adalah doa ya. Iya. Itu abah saya tuh manggilnya kayak gitu. Iya, tapi Sule itu kayaknya lucu banget ya nama Sule gitu. Kok nama Sule gitu. Akhirnya terus. Akhirnya pakailah tahun 94 tuh pakai itu tuh sampai dulu mau populer sampai bikin di Mading. Itu digambar berita pembunuhan, berita apa disatu-satuin, terus fotonya aneh, cover Boy 94. Sampai disetrap sama guru dulu tuh, ditempelin di dinding-dinding sekolah. Sampai pengen terkenalnya. Masih ada nggak tuh? Oh, kemana udah langsung disobek-sobek sama guru. Enggak ada arsipnya atau apa, dulu ada foto sih ya? Iya, dulu foto, nggak kayak sekarang. Karena juga cari itu, kemana itu? Beliau itu ya pernah jadi guru honorer. Pernah. Beliau itu ngamen pernah. Beliau itu apa lagi? Calo pernah. Calo gitu loh. Beliau supir angkot pernah. Supir angkot. Iya, dagang macam-macam. Ya, jadi saya mau ceritain, kalau lu kerja keras, kalau lu belum sukses, lu akan mendapatkan kesuksesan setelah pada waktunya. Tapi jangan pernah ngimpi lu bakal sukses kalau lu tidak pernah kerja keras. Jadi kerja keras itu orang sukses. Orang sukses kerja keras. Iya, begitu. Tapi kalau yang keras kerja beda lagi. Keras kerja beda lagi. Ya udah sah itu baru keras kerja. Keras dulu baru kerja ya. Kalau nggak keras nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja. Kopi gue ntar tuh. Oh iya. Kopi gue ntar tuh. Ya ampun. Itu Be. Ini akan mencerahkan. Jadi biar gimana pun yang lihat, yang hiburan itu lebih tinggi. Orang sering mencibir, dasar ini begini-begini. Kagak, emang masyarakat Indonesia dan dunia. Oke, saya punya angka. Bisnis entertain itu bisnis yang multi miliaran dolar sedunia.
Kenapa ya? Ya karena begitu. Butuh kecerdasan. Kalau nggak cerdas, orang nggak bakal. Butuh kelegaan hati. Ada sportivitas di situ. Coba kalau dalam politik dibilang lu konyol ya, bisa lempar-lemparan tuh. Tapi di tempat hiburan nggak ada. Lu konyol lempar-lemparan juga tapi lucu. Itu apa namanya? Tetap aja kita tuh merasa asik aja gitu, asik aja. Sule, orang yang besar dari menghibur. Ya, saya jadi ingat kalau boleh nih kalau boleh diizinkan saya ngutip satu ungkapan Nabi Muhammad. Beliau bilang, amal yang paling besar pahalanya itulah menggembirakan hati orang. Bukan main banyak-banyakan sujud loh kalau mau jadi pahala. Apa yang Bang Sule lakukan, dia menggembirakan hati orang selama tentu kebaikan ya yang dibawakan, itu berpahala luar biasa. Alhamdulillah. Jadi orang masuk surga itu bisa dengan cara macam-macam. Ada yang banyak sedekah, ada yang banyak tahajud, ada yang rajin ke tempat ibadah, ke masjid. Ada juga yang menghibur. Senyum aja ibadah ya, Bang? Senyum aja bela, apalagi ngakak. Tapi ngakak jangan berlebihan. Nah, itu menandakan kedalamannya beliau. Ngakak jangan berlebihan. Itu dia. Kalau berlebihan jadi lupa hati. Hati jadi mati. Hati yang mati. Ngopi dulu. Nih, kopi Babe Haikal nih. Ini Gunung Halimun. Ini Gunung Halimun, kopi Abah. Kopi preketek. Kopi preketek. Kenapa kopi preketek, Be? Kopi ya, preketek gitu ya. Iya. Preketek itu pada waktu pelatihan, waktu saya masih tetap sampai sekarang ya menjadi motivasi. Itu saya sering tanya sama orang, lo tahu burung plekek nggak? Burung plekek apa ya? Apa? Coba gambarkan burung plekek, imajinasikan apa? Wah nggak bisa. Nah, itu dia. Bagaimana? Karena burung plekek itu nggak pernah ada dalam memori, jadi lo nggak bakal bisa mencapainya. Nah, orang-orang yang nggak punya cita-cita sama menggambarkan burung plekek. Jadi lu mesti punya cita-cita yang lu gambarkan sehingga lu tahu lu bisa raih gitu. Betul. Maka jadilah kopi preketek. Plekek. Kopi preketek diminum oleh Sule Prikitio. Cakep. Prikiti, minta maaf ya. Ini Bang Sule. Ya. Tadi di awal di sono waktu kita ngobrol sebagai pengantar, Bang Sule bilang salah satu yang membuat saya begini itu adalah kerja keras. Dan kita cuma ngelihat, cuman ngelucu doang. Kerja kerasnya di mana dan kapan? Tolong jelasin dulu pada pemirsa. Ya, kerja kerasnya satu kerja keras, yang kedua mimpi. Kerja keras sudah dilalui. Iya, mimpi. Dari mimpi lalu kerja keras, Be. Jadi mimpi. Jadi pada waktu itu di umur 4 tahun ketika ditanya sama orang tua, itu kan biasanya kalau orang-orang tuh ingat itu di umur 4 tahun ya. Ditanya, kamu udah gede mau jadi apa? Pengen membuat orang tersenyum. Allahu Akbar. Jadi sampai waktu itu ada pencaksilat apa, aneh naik di meja, terus kalau misalkan suka sama wayang golek, terus bikin wayang golek dari apa, pokoknya keluarga tuh suruh duduk semua dan lihat saya waktu itu. Umur 4 tahun, 5 tahun sampai 6 tahun barulah dimasukkan ke salah satu sanggar pada waktu itu sama orang tua. Sanggar nari. Saya tuh dari nari, Be. Sanggar nari? Iya. Bagi dong video narinya. Aduh, mana ya? Fotonya paling nanti yang bagi dong. Ada paling fotonya ada sih. Nanti kita carilah. Kirim ke Babe. Nah, dari nari tuh umur 89 tahun 89. Pertama kali manggung itu di daerah Palembang pada waktu itu. Berangkat ke Palembang tahun baruan, dan saya di situ nari. Habis nari itu saya bagian mukul gong karena pemain mukul gong tuh waktu itu diabetes nggak ada. Ini siapa yang mukul gong? Diabetes. Iya. Set, ngeri banget diabetes. Iya. Ini siapa yang mukul gong katanya? Udah nih si Titis aja, Titis kalau di kampung dulu. Akhirnya karena sering mendengar, Be, di situ jadinya bisa gitu mukul gong. Nah, dari situlah dilihat sama Inohong di Bojong Rangkong, Apih Uun. Nah, dimasukkanlah ke sekolah seni. Gitu. Lihat ya, kalau orang bisa menyebutkan nama-nama orang di balik kesuksesannya, orang itu berarti bukan kacang yang lupa kulitnya. Ane bukan tukang muji orang, tapi Ane bisa lihat Bang Sule itu dia sebut nama-nama orang si ini berarti dia ingat orang-orang yang mengantar kesuksesannya.
Dan dream itu mesti ada. Ini menjadi siaran inspirasi banget ya. Saya mau kasih acara ini namanya Inspiration. Nah, ini Sule Inspiration. Cuman Sule Inspiration, Sulenya itu mengganggu tuh. Iya sih. Mendingan inspiration aja lah. Inspiration aja ya. Jadi nanti setiap tamu, Ya. misalkan tamunya si Anu, Baik Sule gitu ya. Kalau Sule mengganggu. jangankan Babe, saya aja mengganggu. Sule Inspiration ya Allah. Enggak mau saya bercanda. Tapi memang ini fakta yang luar biasa. Beliau udah kerja keras dan mengingat semua. Dari situ kemudian Ya pokoknya wah panjang banget lah ceritanya gitu. Jadi saya tuh bisa masuk ke nasional itu 2005 itu kurang lebih 20 tahunan. dari situ, dari jarak itu. 20 tahun. Jadi 25 tahun kemudian. Iya, 20 tahun. Umur 25 tahunan. 20 tahun barulah bisa ke nasional dan itu perjalanannya panjang sekali. Siapa orang yang pertama kali Bang Sule hubungin untuk tinggal di Jakarta, tinggal di rumah siapa barangkali? Nah, kalau itu dulu kan ada istilah emosional kedaerahan ya. Ada Kang Diki Chandra, itu sangat berjasa sekali. Oh, kan Diki Chandra yang pakai ini. Yang pernah jadi bupati, wakil bupati Iya, yang Garut. selalu pakai ini apa? Ikat kepala. Nah itu. Oh, Bang itu Diki orang Chandra. sangat berjasa sekali. Nah, akhirnya saya ditinggal di sana lah sama Kang Diki selama beberapa tahun lah, 2 tahun lah. Jadi digodok lah di situ sama Kang Diki. Jadi Bang Diki Chandra ya? Iya, Bang Diki Chandra. Oh, beliau Jadi dia itu salah satu yang waktu audisi API yang ditunjuk oleh televisi untuk menjadi mentor. Oh. Mentor dalam komedi karena dia itu seorang yang sangat jenius juga dalam hal entertain. Jadi dia pengatur laku, penulis naskah, produser, sutradara. Baru saya tahu. Iya, dan yang lain-lain lah gitu, Kang Diki itu. Nah, dari situlah banyak pengalaman. Saya ikut manajemennya dia. Nah, setelah dia nyalonin bupati, dia juga izin ke saya. Saya sih ya terserah Kang Diki gimana. Tapi sayang kalau Kang Diki sampai ikut. Ya akhirnya ya kembali lagi lah sekarang Kang Diki. Sayang, ada catatan itu betul sayang. Gitu. Aneh aja, yang kebetulan kadung dulu 0102 ada kita dukung, nyeselnya sampai sekarang. Nyesel gua. Tapi kan beneran. sekarang udah punya program Inspiration. Oh. Iya, nggak jadi. Sule Inspiration nggak jadi ya? Nggak usah, Atau Inspiration Inspiration Sule nggak jadi ya? Gitu, weh. Atau Su Inspiration. Sunya apaan? Sule. Jadi banyak banget lah. Artinya gini, orang tuh banyak yang mereka lihat itu adalah ketika orang-orang sukses. Nah, saya pada waktu itu kenapa mungkin berbeda dengan yang 2 teman saya? Setelah audisi itu saya menganggap bahwa audisi itu ya setelah itu audisinya. Nah, ini nih baru nih audisinya setelah juara. Saya pikir. Nah, karena dari kampung beradaptasi bahasa Indonesia juga agak sulit, akhirnya saya mempunyai inisiatif. Ini saya harus sowan kepada siapapun. Akhirnya saya datanglah ke rumah Rudi Sipit. Dia salah satu pengatur laku handal juga. Dia 1 tahun, saya 1 tahun setengah tinggal di sana. Bawain tasnya dia. Terus saya minta ketemuin sama ini dong. Ngobrol kan otomatis bahasa Indonesia. Rumahnya Pak Haji Jojon di mana ya? Di ntar aneh antar. Oh, Pak Haji Jojon. Ngobrol sama Pak Haji Jojon, ketemu sama Bang Jojon Komeng. Kasino Indro Ya, Jojon bukan, itu Dono. Terus ke Cagur waktu Jadi, itu Pak Andi Bogel yang Bogel. megang. Di sanalah saya banyak belajar lah di situ. Artinya sowan supaya pertama bahasa Indonesia lancar, yang kedua strategi kalau di nasional kan berbeda dengan di lokal. Nah, intinya mungkin dari silaturahmi, gitu. Dan yang saya catat barusan itu pemirsa, teman-teman sekalian, catat nggak tuh? Audisinya justru setelah juara. Jadi ketika berada di puncak, justru disitulah mulai perjuangan. Itu perjuangannya agak sulit dan nggak segampang dan dilihat sama orang-orang saya sukses sekarang gitu, 2007 itu saya sempat jatuh. Belum lama dong. 2007. 2007. 2007. Belum Iya. lama dong ya? Belum lama. 2007 sempat jatuh, 1 tahun saya kembali siaran lagi karena dulu juga sempat siaran. Dulu waktu sebentar, saya mau flashback lagi. Oke. Dulu waktu Bang Sule menjadi salah satu yang terbaik, itu siapa juri-jurinya?
Jurinya itu ada Basuki almarhum, Sri Mulat, Sri Mulat, terus ada Kang Ibing, Pabayan. Kabayan, terus ada beberapa lah, ada Parto, ada Nunung yang di rolling gitu. Oke. Banyak di situ gitu. Dan akhirnya yang 2007 terpuruk itu kemudian bangun lagi, apa tuh yang buat bangun lagi? Pas begitu terpuruk siaran lagi, nah di situ wah ini kayaknya nggak boleh berhenti dan kita nggak boleh gengsi walaupun orang-orang udah tahu saya masuk TV nasional pada waktu itu. Akhirnya saya jualan handphone, pulsa, terus saya bikin ada modal sedikit, bikin waktu itu masih zaman-zamannya internet baru muncul. Saya bikinlah ngontrak di salah satu tempat waktu itu 2007 saya. Warnet. Iya, warnet. Saya sempat dengar usulnya punya warnet. Iya, warnet ditungguin lah sama adik mantan istri pada waktu itu. Nah, akhirnya 2000 sampai 2008 siaran barulah ada telepon lagi. Aneh pikir inilah saya mungkin diuji ini sama Allah. Nih, lu dikasih enak terus tiba-tiba lu nggak dikasih enak, apakah lu akan tetap menjadi seperti itu atau lu akan gengsi dengan keadaan? Ini maksudnya disiarin nggak apa-apa nih rahasia kayak gini nih. Ya nggak apa-apa. Pemirsa nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Dahsyat banget. Akhirnya ya udah saya dagang biasa, dan lain-lain. Udah siaran lagi karena basicnya juga siaran biasa dari siaran. Siaran tiba-tiba saya berdoa sama Tuhan. Saya yakin menguji manusia itu bukan sama orang yang tidak mampu. Itu dia. Saya pasti coba. Tuhan kasih kemampuan untuk mengatasinya. Sabarlah saya 2 tahun, 1 tahun 2007, 2008 1 tahun saya sabar. Udah tiba-tiba saya gaji nggak diambil tuh di Antas Salam. Selama itu nggak diambil, udah biarin aja deh, udah nabung. Bahkan sampai sekarang udah. 2008 adalah telepon dari Indosiar, Indosiar telepon. Sule bisa nyanyi nggak? Bisa. Ada perlombaan nyanyi, tapi pelawak nyanyi kan lucu, dia bilang gitu. Untungnya ada basic dari sekolah. Nah nyanyilah, juara 1 lah di situ, superstar. Gitu. Suaranya pada waktu bersama Andre Taulani yang bawakan berdua tuh, itu pecah, itu luar biasa itu. Yang lagunya di medley yang potong-potongan itu. Lanjut. Jadi setelah Indosiar telepon itu, nah dari situlah mulai dipanggil lah ke Trans, keliling lah gitu. Yang akhirnya punya program lah di Trans 7. Apa program pertama yang paling Program pertama itu OKB sebetulnya. Orang Kaya Baru bareng Bang Haji Jojon, Parto Patrio, Ola Ramlan, Raffi Ahmad, Olga pada waktu itu. Almarhum ya. Almarhum. Nah dari situ saya casting, OPJ itu di casting, bahkan saya tuh nggak main sebetulnya. Saya sebagai asisten dalang. Nah dari asisten dalang akhirnya saya memilih, udahlah saya mendingan memilih OKB aja. Udah sabar, kata Pak Sambodo waktu itu, sabar, udah nggak apa-apa ya. Maksudnya di sini saya kurang memberikan kontribusi banyak nih gitu. Jadi merasa aduh gimana ya gitu. Nggak enakeun. Nggak enakeun. Bikin 2 episode waktu itu Komeng dia memilih acara yang lain. Akhirnya disitulah saya ditelepon sama Ibu Mita, masih ingat. Lu main bisa nggak? Insya Allah lah saya bilang. Saya mencobalah untuk. Akhirnya ya main lah dari situ. Sekarang sangat ditunggu sama orang. Luar biasa. Udah dari sebentar. Yang dari pindah yang dari net ya, apa net TV ya? Nah, itu setelah dari Trans 7. Net TV. Setelah dari Trans 7 habis kontrak 6 tahun, barulah diambil lah sama net waktu itu. Dari net 6 tahun juga, alhamdulillah. Sekarang yang membuat saya simpen dan kadang-kadang lagi suntuk apa semua yang saya buka, mau tahu nggak apaan yang saya buka? Apa? Yang saya buka, Sule itu bicara bahasa Cina. Yang di acara sama itu Andre yang di apa yang lapor Pak. Iya. Gila banget gitu. Entah gini. Tapi paham ya? Gini. Hah? Tapi paham. Enggak. Emang ngawur gue tahu. Ngawur. Tapi itu kalau umpamanya itu diangkat dibikin teks gitu ya. Siapapun pasti bilang, "Oh, ini betul apa." Oh, sudah bisa bahasa Cina juga kan ya. Padahal ngaco habis. Tapi ya itulah kalau umpamanya enggak cerdas enggak begitu. Ketika disuruh nyanyi dengan pakai sarung tapi kalau nggak salah ya. Pakai peci.
Sadis. Ceritanya Itu babi sadis, ngepet sadis. kalau nggak salah itu mas. Ya cerita babi ngepet. Jadi saya dituduh babi ngepet. Itu sadis. Pemirsa mau lihat nggak? Lihat sebentar ya. Ya, lihat sebentar ya. Beliau bahasa Cinanya kayak apa ya? Piawai gitu ya. Akhirnya Pak Sule, Allah Subhanahu wa taala mengantarkanlah Pak Sule ke tempat yang sekarang. Ji, kalau udah punya seperti Pak Sule, itu orang harus datang ke tempatnya. Harus datang ke tempatnya, nunggu di ruang tunggu, begitu. Tapi sekarang membuktikan bahwa beliau yang datang kemari. Apalah saya, bukan siapa-siapa. Tapi beliau datang kemari dan mau di acara begini. Kita nih mengembalikan fakta bahwa beliau yang dibilang apa namanya gimana gitu, ternyata ya lihat gimana gitu. Ya, beliau ini fakta, beliau datang kemari dan saya gembira banget gitu ya. Nggak lama-lama karena beliau waktunya sangat sempit, sangat sibuk. Tolong dong, setelah apa yang Bang Sule terima nih dari Allah Subhanahu Wa Taala, kesuksesan, nama, popularitas, kira-kira dream apa lagi berikutnya selain yang tadi udah? Tuhan mencatat itu pada waktu 4 tahun 5 tahun, bayangin, saya ingin menggembirakan orang, saya ingin menghibur orang. Dan hadis Nabi Muhammad, izinkan saya mengutip ya, Nabi Muhammad bilang, pahala yang paling besar itu adalah ketika kau menggembirakan hati orang. Dan itu telah beliau raih. What next? Dan usulan untuk perbaikan bangsa kita ke depan. Usulan dulu. Apa namanya, dream, next dream dulu. Saya untuk kedepannya. Next dream pribadi. Impian saya udah tercapai, tapi bagaimana caranya mungkin untuk menjaga ini, maaf Babe, silakan. Oh, penting. Istri saya Babe. Oh, harus. Assalamualaikum. Ini lagi syuting sayang sama Babe Haikal tuh. Apa kabar? Ya. Apa kabar? Dia ke hall lagi. Ke hall. Ada mau pergi kali. Mungkin saya sampai kapanpun akan menjadi ya Sule yang seperti ini. Sule yang seperti ini. Gitu. Jadinya saya tuh orang-orang bilang gimana sama saya, tapi saya kayaknya walaupun ya ada istilah manusia tuh tidak ada yang sempurna, tapi saya pengen menyempurnakan itu bagaimana itu. Saya pikir ketika saya sukses itu ya nanti setelah saya meninggalkan dunia ini, nama saya masih bagus, nama saya masih baik, tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, nah itu baru saya sukses. Untuk saat ini ya saya memperbaiki hal itu karena saya juga manusia biasa. Merinding. Kita bisa berguru kepada siapapun, bukan cuma kepada Habib, Kiai, ulama, bukan. Tapi lihat beliau. Audisi yang sebenarnya ketika Anda mencapai juara dan sukses yang sebenarnya ketika Anda meninggalkan dunia. Sule Inspiration. Catat itu. Itulah pentingnya kita. Nah, siapa bilang pelawak itu tidak berkontribusi? Pelawak itu di jajaran paling bawah. Buat saya jajaran nomor 2 setelah eksekutif, yudikatif, legislatif. Berikutnya itu adalah pelawak, penghibur yang membuat kita tertawa untuk merubah bangsa. Yang hari ini berdasarkan survei tingkat kebahagiaan bangsa Indonesia mulai menurun dan diperlukan politikus diperlukan seorang atau sekelompok orang yang betul-betul mampu meningkatkan imun dengan menghibur. Usulan Bang Sule sebagai closing statement ke depan bangsa kita kayak apa? Saya emang nggak muluk-muluk, pengen damai lah. Ajib. Itu aja, udah nggak ada lagi. Pengen damai, saling menghargai. Apalagi zaman sekarang ini zaman yang begitu bebas ya di media sosial. Mereka gampang mencaci, gampang memaki, gampang ribut, perang dan yang lain-lain itu. Saya pengen damai, udah nggak ada lagi. Kontribusi masyarakat, kontribusi pemerintah ya itu harus saling lah. Itu dia ya. Itu. Dulu waktu kita masih kecil, kita main sama semua orang. Sama agama apapun, sama suku apapun, main tokadal, main galasin, main apa. Sekarang nggak pernah terjadi lagi. Anak kita jadi agak berpisah begitu. Iya. Sekarang udah dunia digital, Be. Dunia digital. Iya, sekarang udah ke pasar aja udah agak sedikit berkurang karena udah bisa beli di mana aja. Tapi kalau main jangan dong. Kalau main mesti jadi satu kayak kita kompak zaman dulu kan. Jangan galasin lagi. Itu cuma ada di desa.
Desa aja sekarang dipaksa digital. TikTok, Facebook, Twitter, Instagram itu nggak ada salahnya ya. Tapi asal ada waktunya ya. Iya, betul. Ada waktunya dan memanfaatkan untuk menjadi sebuah alat komunikasi, bukan untuk jadi alat mencaci maki gitu. Seneng banget gitu orang-orang. Tapi kalau saya begini, Be. Saya juga bukan orang yang sempurna, bukan orang yang suci. Banyak yang mencaci maki saya, banyak haters juga saya. Tapi saya tidak pernah balas mereka. Saya hanya balas senyuman karena saya pikir karena saya nggak tahu posisi mereka lagi apa. Oh, Misalkan moodnya. Iya, Sule ngaco nih, Sule mohon maaf, Sule goblok nih gitu. Ya udah siapa tahu dia mencengar-cengir. Oh, Pengen diperhatiin sama saya, Asik. misalkan, gitu kan. Ya udah biarin aja, senyumin aja gitu ya. Kalau dilawan mah tuh Be makin Rame ya. Iya, makin rame. Nah, ada beberapa yang melawan akhirnya rugi sendiri ya. Iya. Energi, waktu. Betul. Kalau udah kan akhirnya kan mereka juga tiba-tiba kan pengennya ngelaporin atau apa, jadinya rame. Ribet gitu. ya. Ribet. Udah, jangan. Santaikan aja lah, Be. Iya. Santaikan. Santaikan aja. Hentikan budaya lapor melapor jadi budaya tolong menolong. Nah, itu. Inilah Pak Sule dengan Ya. segala kesederhanaannya. Tolong dong statement closingnya apa Bang Sule buat kita? Apa ya? Saya nggak biasa closing. Yang jelas mah gini aja paling Be. Jangan merasa kita lebih, tapi kita harus merasa kita ini kurang. Jangan merasa kita benar, tapi kita ini harus merasa salah. Di situ kita akan terangkat derajatnya ya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya ada tamu khusus tuh. Ada. Coba di center tuh. Nggak kelihatan orangnya, cuma kelihatan kumisnya. Aja. Itu yang disebut si botak berkumis. Beliau tetangga saya ternyata di mari. Oh gitu. Saya kabarin aja, temenin gue dong. Tadinya mau di mari, temen bertiga. Telat datangnya nggak apa-apa ya, minta maaf. Abis syuting ya? Oh dari Brownies, Brondong manis. Ya, tadinya saya minta temenin diam-diam, surprise gitu. Bang Opi temenin dong gitu. Ada Bang Sule. Aduh, kalau nggak telat ya gue langsung menuju kemari tuh. Gitu ya ampun. Makasih banyak. Masih deh. Sama-sama, Be. Ayo. Alhamdulillah. Bang, boleh 1-2 pertanyaan mari ya? Boleh, ayo. Biar udah closing juga boleh, silahkan. Kasih bangku, jangan diri aja kesian. Lagi pernah ada, alhamdulillah ya rabbal alamin. Itu kumis ya ampun. Oh, Alek. Kayak lintah dari jauh. Iya, jadi sebenarnya ini kan permasalahan kumis sih sebenarnya. Ini opini sebenarnya menutup satu kelemahan. Apa itu? Jadi memang Allah kasih kumis ini cuman memang aneh bersyukur. Nah. Karena aneh kalau nggak punya kumis, kalau aneh ngaca tuh dari samping bibir aneh kayak bajai Salemba. jadi kayak bajai habis nabrak tiang listrik. Oh, jadi ketutupan jadinya. Jadi makanya Allah kasih kumis ini rada ketutup gitu. Soalnya pada waktu aneh belum berkumis, itu anak aneh, cucu aneh umur 4 bulan, aneh ciluk sakit panas. Iya, sakit panas Bang Ule. Bener wah ini. Temen saya paling Kasih asik tahu ini. dong. Kenapa? Kasih tahu. Kenapa botak? Cukurnya pakai apa? Bagaimana tahu. ceritanya? Jadi begini. Ini apa botak, ini tebal gimana gitu? Jadi sebenarnya Dicukur sebenarnya, Be. Cuman dia dicukur. tuh beda daripada yang lain. Kasih tahu, Pi. Dulu rambut aneh ikel. Cuman karena waktu itu memang duit belum punya, aneh mau masuk ke salon kagak punya duit, terpaksa rambut aneh cukur sama beling. Beling? Iya. Tapi Beling kaca? Iya, tapi Pecahan botol? Iya, pecahan botol, bekas Buset. pecahan mangkok bubur yang cap ayam. Aneh buat krok begini. Buset. Nah, tapi sebenarnya begini awalnya. Dulu kan aneh suka nyapu-nyapu di salon gunting rambut. Aneh ngelihat rambutnya Ahmad Albar. Oh. Aneh pengen begitu. Bas gitu. Iya, pengen Rambut Ahmad Albar, mau kalau Ahmad Musadek. pengen keribu. Nabi. Iya, pengen keribu kayak Ahmad Albar. Aneh bilang, Bang Yayep, namanya Yayep, orang Sunda dia. Kalau salah orang Bandung apa orang Tasik gitu. Ya nggak usah dijelasin kan jauh. Sundanya udah Yayep aja udah. Iya, Yayep. Oh, yang Yayep. Bang Yayep, saya biarin deh nggak usah digaji nih sebulan. Yang saya nyapu-nyapuin rambut, saya keritingin aja deh. Bang Opi mau keriting kayak gimana? Kan rambut saya panjang tuh, kayak yang Ahmad Albar. Oh, keriting halus kata dia. Zaman dulu tuh kan, kalau sekarang kan udah modern tuh keriting. Dulu pakai
kawat PLN. Buset deh. Ada yang Iya, Iya. yang dijepitin. yang dijepit, gulung. Gulung. Nah, karena aneh nggak bayar, jadi Yeyep nggak tapi mau ngeladenin. Begitu udah digulung rata semua, dia bilang sama Yeyep, ntar Opi kalau udah sejam tetesin aja sendiri minyak itu apa ya, obatnya. Obatnya. Ini obat baunya. Obat keriting. Obat keriting. Ini baunya ini obat bangsa 15.000 liter sini. Obat. Begitu aneh pegang kering, aneh tetesin, aneh pegang kering, aneh bungkus lagi tuh pakai yang buat mandi tuh, apa namanya? plastik. Oh, plastik. Shower cap. Shower cap. Shower cap. Pakai gitu. Aneh lihat ini udah 2 jam nih. Dia tidur di bangku. Aneh bangunin orang tidur kan nggak enak. Bener enak. Udah aneh buka aja sendiri. Cuman kan kalau aneh aneh gerakin begini, kok rambut aneh kayak ngikut gitu, der gitu. Begitu aneh buka babe, percaya nggak? Rambut aneh atu nyoplok. Ini jadi begini nih tuh. Nih. Jadi nyoplok beh. Ya. Jadi rambut aneh nyoplok, yang ada cuma yang sininya nih. Mesti difoto tuh kayak begitu tuh, nyoploknya ampun. Begitu aneh ke bagian yang jago rambut deh nih. Kayak yang siapa jago rambut, dia bilang udah nggak bisa numbuh lagi. Karena akarnya udah ketetesan. Tapi elunya juga salah, Pi. Kenapa? Kalau udah nyoplok begitu, ya lu jangan ke salon. Kemana dong? Lu siapin air panas, pala lu celupin, ntar bini lu suruh nyabutin atu-atu. Lu sangke gua ayam boy. Jadi gitu. Tuh begitu ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa deh, kita terimain aja deh, memang maunya Allah barangkali begitu ya. Lihat ya teman-teman sekalian ya, beliau yang kerja kerasnya dari awal tuh menunjukkan kesusahannya, dan dari ceritanya Bang Opi juga menunjukkan susah banget. Iya. Mau nyukur aja mesti nyapu sebulan di salon. Iya. Berarti yang Bang Opi menerima kesuksesan sekarang, yang Bang Sule terima kesuksesan sekarang adalah hasil kerja keras semuanya. Jadi jangan pernah ngimpi ente yang malas-malasan mau sukses, udah ke laut aja lo, bener. Nggak ada. Orang sukses kerja keras, dan orang kerja keras juga bakal sukses. Benar. Males ke laut aja udah. Males sih. Nggak tahu nih, Pi. Susahnya Opi. Cerita Haji Harun, ceritain dong. Saya di kampung saya tuh ada namanya Haji Harun. Ini Haji Harun hidupnya, aneh ngambil hidup dari dia tuh. Hidupnya nggak pernah susah. Jadi hidupnya senang aja. Cuman orangnya lucu tapi serius. Pada suatu hari, aneh bilang begini Mbak Haji Harun, Haji, kira-kira aneh belum berkumis nih be. Lo kayaknya kalau berkumis ganteng nih kata dia. Nah, kalau lu pengen Padahal dia fitnah ya begitu ya. Iya, padahal dia fitnah jelas. Fitnah banget. Nggak mungkin masa aneh berkumis dikata ganteng, paling bisa gua kayak luwak ya lah. Nah, udah begitu, kalau lu mau berkumis, lu cari binatang di pohon salak namanya katel. Katel kan bisa nane jangkrik. Iya, orang Betawi itu yang tahu katel. Orang Betawi yang tahu katel, yang pinggangnya kecil, pantatnya gede. Nanti lu taruh di atas penggorengan, jangan kain minyak, pakein api bawahnya. Ntar dia Yang hitam ya, Be? Iya, katel. Bang Bung. Iya, mungkin Bang Bung bilang. Yang katel yang ujungnya itu yang pahenol. Iya, yang kakinya panjang kayak atletis. Iya. Panjang. Pantatnya gede. Bener. Taruh di penggorengan, bawahnya pakein api biar dia mendidih. Ntar dia Pakai bikini nggak tuh? Yang pantatnya gede pakai bikini tadi. Udah gitu, ntar dia kalau mau mati dari pantatnya keluar busa katanya. Itu ente pakein. Tujuannya Jarun paling borok, paling koreng bibir lu nih. Tujuan dia. Cuman karena dia haji terus orang tua, aneh punya keyakinan. Masa dia bohong? Nah, aneh cari itu katel. Dapat begitu aneh taruh penggorengan pakai api, bener dia kalau mau mati keluar busa. Aneh habis kerok malam 7:30 aneh pakein. Setengah 12 malam itu bibirannya gremet. Aneh mau garuk nggak berani, aneh diemin aja. Lama-lama seminggu 2 minggu aneh ngaca berintis Haji Harun. Berintis itu kayak beruntusan. Apa namanya? Berintilan. Numbuh kayaknya bulu-bulu baru. Kata Haji Harun, "Pik, lu berkumis?" Lah kan Pak Haji yang suruh. Astagfirullah katanya. Gue bercanda tuh mestinya bibir lu koreng. Dalam hati aneh nih, jangan-jangan yang numbuh akarnya koreng. Bukan akar rambut, akar koreng. Itu Haji Harun udah paling-paling. Udah paling-paling. Akhirnya
Akhirnya bawa keberkahan deh buat nutupin satu kelemahan nih. Daripada semua anak orang panas gimana coba? Apa? Semua anak orang lihat muka panas bagaimana? Nah, cucu aneh sakit, ciluk bakal sakit. Padahal kakeknya, bayanginnya bagaimana orang lain. Dan orang lain juga pingsan. Iya, saudaranya aja pingsan ya. Pi. Iya. Kadang-kadang lu juga ngaca pingsan ya sendiri. Wah, Ya? gua aja ngaca kadang-kadang. Makanya nggak pernah lihat kaca. Aneh gara-gara. Ngeri ya? Iya, aneh merasa diri aneh ganteng aja. Oh. Karena aneh nggak pernah ngaca. Dan aneh punya keyakinan aneh keren gara-gara aneh naik bis. Naik bis. Nah, aneh naik bis, bangkunya satu, sebelahnya kosong. Dalam hati aneh mudah-mudahan yang naik anak perawan nih. Kan lumayan bisa diajak ngobrol. Nggak lama mobil jalan, ada yang nyetop. Aneh lihat dari kaca. Oh, nenek-nenek. Buset. Naik duduk sebelah aneh. Duduk sebelah. Duduk sebelah aneh dalam hati aneh. Apes dong lo. Iya, makanya dalam hati aneh biarin deh, yang penting perempuan pahit-pahit dikit nggak apa-apa. Aneh mikir begitu, Be. Perempuan. Iya, nggak lama mobil jalan dia nyolek. Gara-gara aneh merasa diri aneh ganteng nih. Nggak lama mobil jalan dia nyolek. Bang, abang Aliando ya? Kata dia, kata tuh nenek. Ya gue nggak mau bohong dong, saya nggak mau bohong. Udah tua ngapain bohong? Saya bilang saya bukan Aliando, saya Bang Opi yang main di masak air. Kata tuh nenek, oh berarti kan ngerti. Nggak lama mobil jalan dia colek lagi. Bang Aliando. Enti kalau jadi bintang film nggak boleh sombong. Enti kan Aliando kan? Bukan nek, saya Bang Opi Kumis yang main masak air. Kata dia, oh dalam hati aneh, lu Paham sekali, lo. ya, paham lo. Sekali lagi lu tanya gue ngaku nih. Udah Bismillah deh, gue dosa deh. Nggak lama, nggak lama mobil jalan, dicolek lagi. Abang Aliando. Bang, ngaku ngapain Aliando ya? Ya udah Bismillah deh. Iya deh. Iya nek, saya Aliando. Loh kok nggak mirip ya? Itu gara-garanya. Itu gara-garanya. Gara-garanya aneh merasa diri aneh ganteng. Nenek ya ampun ngeselin amat deh. Udah deket lubang landak. Masih ngecengin orang. Ampun dah. Di situ merasa ya. Di situ merasa aneh nggak pernah jelek. Aji. Jadi aneh merasa keren aja udah. Aji. Gara-gara tuh nenek. Tapi emang manusia emang nggak ada yang jelek. Nggak ada. Yang jelek mah kan perilakunya. Benar tuh. Ya kan? Yang sulit. Lu kan pernah nyopet, gimana sih ceritanya Pi, waktu itu kan? Tanpa diduga. Ternyata waktu Anda tinggal di Kalibata, Anda tetanggaan sama beliau. Iya. Tangga jadinya. Tanpa diduga, Anda pindah kemari, dia juga pindah kemari. Oh, condet. Maksud lu apa, Pi? Hah? Gue nggak mau pindah lagi, takut ikutin. Aduh. Bener kan? Iya bener. Fakta kan? Fakta. Jadi kita baru ketemu sekarang. Begitu Anda perhatiin waktu di TV, perhatiin. Ini tetangga gue di Gang Setiawan nih kayaknya nih. Ke tempat gue main sepeda nih lewat rumahnya nih. Waktu itu belum ngetop nih. Iya nih. Tanya abangan nih. Oh iya itu gue kenal si Opi. Kata abang saya tuh. Pernah dulu main kali-kali sama dia. Oh bener. Kita pindah kemari. WA-WAan. Dumai condet juga. Ya nih orang ngikutin gue mulu nih. Padahal aneh udah sering ngeliat. Babe Haikal. Anehnya. Ini orang kayak gue gak asing nih. Kayak rumahnya deket rumahnya Habib Husin bawe dulu. Iya. Percis Bang Gue nggak di situ tuh, Pi. Hah? Gue nggak di situ waktu itu. Siapa? Gua. Ya enggak lain, lu kan di Bandung. Oh, iya. Lu di Bandung, gue di Cilitan. Bang Siwang. Aliado. Iya. Sorum. Iya, Sorup. Bang Siwang tuh kalau ngorok itu tiga irama. Bang Siwang. Iya. Bang Siwang tuh Kok bisa? Tiga irama gimana? Dia kok tidur? Brrr, ya. Satu, dua, Tiga. Dulu aneh ngontrak di rumah Bang Siwang. Ngoroknya tiga irama. Bener kita ngontrak di rumah Bang Siwang. Lu sampai bisa merhatiin gitu Gua orang suka tiga perhatiin. irama. Brrr. Masa orang tidur pakai nengok? Aduh, dalam hati. Bang Siwang itu almarhum ya. Almarhum, udah nggak ada. Punya empang. Aneh suka mancing. Dia abangnya Encip ya, abangnya Encip. Iya, abangnya Encip. Oh. Nah, dulu punya warung ya di depan. Pulau, iya miara ikan gurame. Iya, belakang tuh ikan gurame, ikan sepat. Iya, Bang Siwang. Mancingan kita tuh waktu itu. Aneh kesel banget. Saya pernah aneh kiramin karbit. Ikan pada ngambang semuanya. Ikan pada ngambang. Dia marah-marah. Iya. Untung nggak diusir dari kontrakan itu. Tapi bener. Oh, dia pernah ngontrak sini? Oh, siramin karbit.
Di Empang muncul ikannya pada nongol. Abahannya udah dasar lo kiai, kalau kemarin babahannya begitu. Nah, abahannya gitu kalau main orang, dasar lo kiai, bukannya bandel lo, dasar lo enggak, nakal lo enggak, dasar lo kiai. Maksudnya kalau orang tua itu memang ucapannya doa ya. Kayak lu aja, Pi, kan lu sama Babe juga kan botak lu. Jangan Iya, jadi. Jadi botak bener. Iya. Dulu saya punya lagu buat ngedek Bang Siwang. Judulnya begini. Bintang 7 di warung Bang Titing, dari dulu kagak laku-laku. Bang Siwang gondok kayak ayam Bangkok. Dia bersumpah dari dulu mak jerodok. Itu tuh Bang Titing yang deket Aji Deris. Iya, tanjakan. Iya, Bang Titing. Ya Allah, warung Bang Titing. Iya, Bang Titing. Ampun, aku tahu Ini semua. kalian berdua kenapa nggak dari kemarin sih ngobrol begini? Gua bingung. Titing yang mana, Siwang yang mana? Itu yang tahu tuh orang Kalibata, khususnya daerah Simpang Bata ya. Simpang Bata, iya. Yang kalau tanjakan itu ada tukang tahu kita dorong. Iya, benar. Dapat tahu. Iya. Kang roti dorong, dapat roti. Jadi dulu Le, waktu masih muda. Gua ada nggak di situ? Lu Nggak ada udah di Bandung udah jauh lah. Gua ada nggak di situ, lu di Bandung. Dulu ya, itu dari Cililitan kan biasa ada gerobak sampi yang suka bawa bambu. Nah, gue suka yang tukang gerobaknya tidur tuh Le. Itu sapi udah tahu tujuannya ke sono, udah tahu. Jadi biar dia tidur jalannya itu sapi. Gue suka ikutin dari belakang. Udah ngerti ya? Udah ngerti. Ntar di dekat Kalibata gue tarik tuh tambangnya dikit. Cet belok. Negong tuh. Iya. Negong. Ya iyalah. Iya. Negong. Kang sapi aja. Gue Iyalah. gue ikut. Iya, Gue ikut. Banyak dosa kita masih kecil. Banyak dosa lagi. Ampun dah. Tarik negong. Dia tidur aja. Ntar dia berasa-berasanya di jembatan yang geruduk-geruduk gitu. Geruduk-geruduk dia bangun. Kan banyak orang Sunda. Kehet sia salah jalan iya. Balik lagi. Nggak tahu yang tarik. Ciliwung. Zaman dulu lucu ya. Zaman dulu nih tetangga. Jadi dulu nggak bergaul karena beda umur. Kan dia 70 dia udah. Iya, aneh 70. 70 udah nggak ada rambutnya 70. Udah 70. Tuh 70 bentar lagi barangkali. Ini kadang-kadang memang kadang-kadang emang nih Be, sebetulnya dia udah mau numbu. Nah. Cuman aneh kok di rumah uang belanja kurang aja dibentak bini mendem lagi dia. Ya salah ente dong. Rontok lagi. Bukan masalah bininya yang minta uang. Apa itu? Karena ente kelebihan bininya. Pusing jadinya rontok. Tapi jangan lupa yang namanya istri nggak bakal salah. Nggak bakal salah. Salah tuh laki-laki. Oh iya. Apapun yang terjadi, sen kiri belok kanan, dia yang benar kita dimaki-maki. Nah, iya. Oh, Itu benar. perempuan takdirnya nggak bisa salah. Nggak bener aja udah. Bener aja. Makanya kalau ada keributan buru-buru kita minta maaf. Maafin gue kenapa gue milih lu udah begitu. Iya. Teman-teman tadi udah closing statement tapi gara-gara ada Bang Opi maka tampil terus. Kita lanjutin aja karena tadi udah janji sama Bang Sule cuma 1 jaman, beliau banyak acara. Iya. Jadi mudah-mudahan ini menghibur teman-teman sekalian. Amin. Ya, dan saya terima kasih khusus spesial. Alhamdulillah teman-teman sekalian kita ngobrol di depan sambil dada-dadahan gitu. Iya. Ada durian depan? Oh iya tadi aneh lihat. Lihat doang. Lihat. Dihabisin sama Sule tadi. Iya aneh mau comot tinggal kulit. Ya Allah. Masih ada. Pi. Sebentar. Ada. Saya sebelum closing ini penting untuk teman-teman sekalian. Ternyata kulit durian itu bisa dimasak. Oh. Caranya, serius. Caranya adalah kulit durian itu ente rendam dulu. Rendam ini buat vitamin kita. Buat vitamin. Rendam, potong kecil-kecil sekali dadu-dadu. Nah, ke 2 cm ke 2 cm. Rendam kemudian digodok. Kasihin kalau yang suka lada, garam, cengkeh, kayu manis, bubuk dia dimasukin. Udah. Matang. Habis itu dibuang. Kan saya bilang dimasak nggak dimakan. Pi, gimana kalau mulai sekarang kita berdua jadi ustadz, dia yang ngelawak ya? Iya. Dimasak. Kulit durian bisa dimasak, nggak dimakan. Jotor loh. Bener juga, kita aja yang bego, Pi. Enggak. Kita yang bego, dengerin makanya kalau ngomong. Iya makanya ini sama juga yang kata temen gue sakit ituan Le. Itu aneh gede boy. Gede. Burut. 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 Pakai diobatinnya pakai apa? Iya dia datang ke tempat dukun. Kata dukun gampang, ini mah penyakit begini mah gampang.
tiap pagi kalau bisa ambil kelapa petik sendiri, jangan suruh orang. Karena kamu yang sakit, kamu yang petik. Nah, nanti jadiin minyak. Pagi pakein, Oles. iya, siang pakein, sore pakein, malam pakein, jangan kena air. Dia nanya dong, ntar kempes Pak Haji, mengkilap. Sama mak ini ya. Sama sama yang tadi kan, nggak dimakan. Gue mau bayangin mengkilap nih. Jadi, Tapi kalau kita nggak putusin nggak bakal kelar. Nggak bakal kelar, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.